Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah ini kami diundang kembali oleh Bank Syariah Indonesia Surabaya yang bekerja sama dengan Yayasan Al-Uswah Surabaya, ya, Masya Allah. Ayah Bunda, saya salam hormat buat Ayah Bunda ini di hari Sabtu yang banyak harusnya jalan-jalan atau istirahat, tapi Ayah Bunda bergabung di sini dengan Masya Allah banyak sekali, sekitar 500 lebih ini. Allahu Akbar. Karena belajar sebagai orang tua atau sekarang terkenal dengan istilahnya parenting, ilmu parenting, ini hal yang tidak mudah buat orang tua mau belajar ini, ya. Karena apalagi di hari Sabtu, Masya Allah, ya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, Ayah Bunda yang mau belajar. Terima kasih juga. Oh, ini ada Ibu Diana. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Indra Zulistiono, ya, Ketua Umum Yayasan Al-Uswah Surabaya, seluruh kepala SD, SMP, SMA, serta Dewan Guru di bawah Yayasan Al-Uswah Surabaya, Bapak Ahmad Dhani Nasution, Area Manager Surabaya, kemudian Ibu Hikmah Rizka, Departemen Head ISE, Bapak Muhammad Abdu, Business Development Officer ISE, dan tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan paparan yang dibawakan oleh Bu Mirna Agustina. Bu Mirna, terima kasih. Jadi kita jadi mengerti bagaimana mengelola keuangan rumah tangga, ya. Dan terima kasih juga tadi MC-nya Bapak Ustadz Ariswara. Dan seperti biasa terima kasih Mas Abdu yang sebagai narahubung kami. Ya. Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang manajemen emosi. Ya. Apa sih emosi gitu ya? Bu Anglis, kalau dibilang emosi yang kebayang apa, Bu? Yang paling muncul pertama itu biasanya marah ya, Bu Aisyah ya. Paling nomor satu, ada emosi ya? itu banyak ya sebenarnya, tapi yang paling muncul di benak pertama nomor satu tuh langsung marah, marah. gitu ya. Iya, baik. Untuk itu saya izin menjelaskan dari ilmu neuropsikologi, ya, dan saya akan menggunakan share screen atau slide-slide untuk bisa kita sama-sama melihat apa sih emosi dan ada di mana emosi itu, ya. Izin Bapak Ibu, Bu Alis, saya share screen terlebih dahulu, ya. Iya, bagaimana, sudah terlihat kah? Ya, masih proses. Ya, sudah terlihat Mbak Aisyah. Sudah terlihat, ya. Saya disable anonik dulu. Ini taruh di atas. Baik. Manajemen emosi orang tua dalam mendidik Ananda, ya. Jadi manajemen tuh nggak hanya di kantor, ya, Bu Anglis, ya. Betul. Emosi pun harus di-manage, ya. Harus di-manage. Baik. Sebelum kita berkenalan dari emovere yang artinya keluar dan movere yang artinya bergerak. Jadi emosi itu artinya bergerak keluar. Ini bahasa Latin ini. Rupanya kita kalau emosi, kita pengen gerak aja, bergerak aja. Jadi keluar gerakan kita. Apakah marah, apakah sedih, apakah takut. Jadi kita kepengennya gerak aja. Nah, makanya disebutnya emosi, ya. Kalau di bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, emosi itu diartikan luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Artinya emosi ini bisa muncul dan bisa juga surut, ya. Bisa singkat, bisa singkat. Ada juga yang agak lamaan dikit. Tetapi kalau definisinya dia bisa berkembang dan surut dalam waktu singkat, ya. Kemudian diartikan juga keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis, ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada mekanisme yang bekerja pada saat kita emosi. Ada juga diartikan keberanian yang bersifat subjektif, ya. Nah, emosi ini sekarang diminta untuk kita tidak cuma cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosi. Makanya ada istilah emotional intelligence, ya.
di mana diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Ya, jadi kan sebetulnya dalam kita berinteraksi sosial ya antar keluarga, kemudian di sekolah, di kantor, ini kan kita berkomunikasi. Nah, rupanya komunikasi ini kalau kita nggak pandai, tidak punya kemampuan mengelola emosi, maunya ngegas terus, Bu Anglis. Betul. Maunya yang begitu ya, Bu Aisyah. iya, maunya yang teriak aja, apalagi sama anak-anak. Ya, wah ini dia. Jadi pentingnya belajar emosi. Ya. Walaupun tentu emosi itu kan bagian ya kehidupan dari manusia yang tentunya menjadi terlalu emosional dan tidak rasional itu ya yang keliru. Ya artinya emosi memang Allah ciptakan di dalam tubuh manusia. Nanti kita lihat di mana posisinya, itu adalah hal yang sangat fitrah dan sangat lazim. Tapi itu tadi, kalau terlalu emosional dan tidak rasional, itulah yang keliru. Ya. Artinya apa? Kita dalam nanti belajar emosi, kita akan kenalan dengan emosi diri kita. Dan kita dengan belajar emosi diri kita nanti otomatis bisa juga ya berkenalan dengan emosinya pasangan. Bahkan juga kita bisa deteksi emosinya anak-anak ini. Sehingga dengan mengerti emosi diri dan emosi orang lain, nah inilah yang nanti akan membahagiakan dalam berkomunikasi. Ya. Otak manusia, kalau kita pernah belajar biologi, ya ini Allah ciptakan secara anatomi, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian dibagi menjadi dua belahan, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini mungkin Bu Anglis juga belajar. Bu Anglis juga guru kan di sekolah? Saya psikolog sekolah, Bu Aisyah. Di mananya? Jadinya di bimbingan? Saya mensupervisi guru BK-nya. Guru BK-nya juga lulusan psikologi juga. Oh, keren itu. Jarang loh sekolah-sekolah yang guru BK-nya lulusan psikologi. Ya, Masya Allah. Sebetulnya ilmu emosi ini ilmunya Bu Anglis berarti. Ya, saya harus belajar banyak dari Bu Aisyah ini untuk neuroscience-nya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, jadi secara neuropsikologi, kayak kita gabung aja ya, kita neuropsikologi, ini otak manusia itu kan terdiri dari neuron ya. Neuron jumlahnya banyak, ada 100 miliar, dikatakan satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Artinya semua orang punya rata-rata 100 miliar neuron atau orang bilang sel otak. Tapi akan berbeda kecanggihannya dengan apa? Dengan ya lahirnya atau era apa dia lahir. Saya tadi dibacakan CV, saya lahir tahun 68, punya 100 miliar. Ya. Bu Anglis punya berapa? Lahir tahun berapa ya, Bu Anglis? Perlu disebutkan di sini, Bu Aisyah. Perlu banget. Oh, perlu banget ya. Soalnya tadi wajahnya masih kelihatan anak SMA, jadi saya perlu tahu. Oh, insya Allah tidak. Saya sudah lulus, alhamdulillah. Saya lahir di tahun 86, Bu Aisyah. 86, oh 86, pas lahir saya udah kuliah ya. Iya, Bu Aisyah. Jadi Bu Anglis juga punya 100 miliar, dibanding saya otak Bu Anglis lebih canggih. Lebih canggih. Ya, dibanding saya. Kalau kita otak yang era zaman dulu tuh lebih tangguh, nggak canggih, tapi tangguh aja. Ya. Dan anak-anak kita berikutnya, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha gitu, itu lebih canggih lagi. Ya, kecanggihannya coba aja kita deteksi aja. Teknologi komputer atau ya digital yang diciptakan oleh otak manusia itu kan kita anggap canggih banget sekarang ya. Kecanggihannya apa sih otak semakin muda ini ya, semakin era semakin muda ini, ya penyimpanan data, mengakses data, ya kemudian merangkai data menjadi sebuah ide, sebuah konsep, itulah kecanggihannya. Berarti otak anak-anak kita tuh memang lebih canggih. Ya, untuk itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang Allah ciptakan walaupun sama jumlahnya 100 miliar tapi kecanggihannya beda. Ini dulu yang kita harus pahami agar ya kita tidak salah ngomong kepada anak-anak sehingga bisa menimbulkan emosi negatif mereka.
Jadi kita stop untuk melabel mereka dengan label buruk. Karena kita tanpa sadar sering bilang apa? Ini generasi kamu nih ya generasi mecin banget, kayak gitu Bang Lis. Ya. Betul, generasi micin. Generasi galowers, generasi rebahan kan gitu ya. Yang terbaru generasi strawberry, Bu Aisyah. Iya, ya, itu pun saya kurang nggak setuju tuh istilah strawberry. Kenapa? Emang strawberry kenapa? Strawberry itu kan banyak mengandung vitamin C. Tapi Bu Aisyah, ya justru lembeknya itu vitamin C-nya bisa diolah dengan cepat di pencernaan gitu. Nah, supaya tidak menimbulkan emosi negatif pada anak-anak, maka stop untuk melabel buruk mereka. Karena kata anak-anak apa? Aku kan nggak tahu mau lahir tahun 2000, Ibu, gitu. Aku kan nggak tahu mau lahir tahun 2010. Benar. Jadi kalau kita mau memahami ya diri mereka dan tidak menimbulkan emosi pada diri mereka yang negatif terus, walaupun emosi tadi kita sudah sepakat itu adalah hal yang fitrah, ya maka stop untuk label mereka generasi yang buruk. Mari label boleh, tapi label yang baik. Ya, apalagi kita keluarga muslim, label anak kita sebagai generasi robbani, generasi Qur'ani. Nah, itu yang benar. Karena otak ini apa yang kita lafazkan atau kita labelkan, dia ngikut. Kalau kita bilang generasi Qur'ani, maka otak itu betul-betul menyiapkan diri manusia ini menjadi generasi Qur'ani. Itu hebatnya kerja otak, ya. Jadi stop label mereka yang buruk. Oke. Nah, otak nanti itu sel otak akan terjadi koneksi. Ya, ada istilahnya koneksi neuron atau sambungan otak. Di mana kabel-kabel neuron tadi terjadi sambungan bila distimulasi. Stimulasi apa? Tentu stimulasi dari penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, perkataan, gerakan, ya, dan sebagainya. Jadi otak ini akan saling ya sambung menyambung. Saya misalnya lihat wajahnya Bu Anglis, di otak saya tersambung nih neuron Bu Anglis. Kemudian nama panjang beliau Bu Anglis Ayu Anjarsari, betul ya Bu? Betul. Nah, tersambung juga lagi nama lengkap Bu Anglis. Terus dengar suara, tersambung juga di otak saya suara. Ya, nah ini dia. Jadi bisa saya ingat suatu ketika nanti saya ke ya tempat Bu Anglis, mungkin jarak 5 meter udah tahu ini Bu Anglis nih. Udah bisa dada-dada, "Hai Bu," bisa kayak gitu. Nah, termasuk juga belajar, kenapa di dalam belajar ada metode pengulangan atau repetisi, karena diharapkan sambungan ini akan menjadi tebal. Nah, dikala sambungan ini semakin tebal, maka inilah yang akan membuat ingatan seorang manusia bertambah, memorinya bertambah kuat. Ya, atau istilahnya daya ingatnya bertambah kuat. Jadi perlu pengulangan. Ya. Kalau kita Al-Quran perlu murojaah agar ya sambungan neuron di otak kita pada saat kita menghafalkan atau membaca Quran itu semakin tebal dan akhirnya semakin hafal. Ya, nah, begitu juga belajar harus diulang-ulang. Begitu juga nasihat harus diulang-ulang. Ya, nah agar sambungan otak menjadi tebal. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dilakukan, pesan ini akan ya dibawa ke otak dan dia akan tersambung koneksi neuronnya, maka tersimpan di data-data otak. Ya, nah seperti ini kerja otak kita. Dari otak ke badan ada sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Karena di otak kita tadi juga kerja listrik, walaupun peristiwanya peristiwa kimia, peristiwa neurotransmitter, yang nanti saking cepatnya maka muncul peristiwa listrik. Ya, nah, kabel listrik ini membawa pesan. Jadi apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan, atau dirasakan di kulit karena dibelai, atau karena dipeluk, ya, ini akan ditangkap oleh indera dan jalan ke tubuh melalui sistem saraf. Ya, nah. Begitu juga anak-anak, ya. Apa yang dia lihat, perangai orang tuanya, kelakuan orang tuanya, ini akan jalan lewat sistem saraf terekam di otaknya. Apa yang didengar juga begitu, ya. Apa yang diucapkan juga begitu. Inilah mengapa anak butuh atau perlu panutan teladan dari orang
tua ini. Ya. Dan tentu sebagai keluarga Muslim kita punya panutan yang sangat luar biasa, role model yang sangat luar biasa, uswatul hasanah kita yang luar biasa, yaitu Rasulullah SAW. Bu Aisyah, gimana caranya Rasulullah menjadi panutan padahal beliau tidak kita lihat secara langsung? Itulah sejak kecil kita perlu menceritakan sirah ya dari kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan sirah para nabi, sirah para rasul yang lainnya, sirah para sahabat, sirah orang-orang yang berhasil. Tapi tentu sirah Rasulullah SAW ini yang dinomorsatukan dan diulang-ulang-ulang agar anak-anak punya memori tentang Rasulullah SAW, sehingga itulah yang akhirnya menjadi uswatu hasanah. Namun secara langsung ya anak perlu sekali melihat, mendengar, merasakan ya panutan yang dari orang terdekatnya, yaitu orang tua. Kalau kita bicara orang tua di sini berarti bapak, ibu, atau ayah, bunda, atau orang tua lainnya di rumah kita. Kalau sudah masuk usia sekolah berarti bapak, ibu, guru. Ya. Jadi kayak panutan yang ada di otak anak-anak karena memang sangat dibutuhkan, diperlukan. Ya, bahkan ada penelitian, ada namanya neuron cermin, mirror neuron yang ada di otak manusia yang sejak bayi sudah nyala, sehingga apa yang dilakukan di sekitarnya terekam di otak. Dan anak bisa melakukannya. Hanya karena otot tangan, otot kaki anak masih lemah, belum kuat, ya bicaranya anak karena giginya belum tumbuh semua, gusi belum kuat, maka ya mereka belum bisa melafazkan persis apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada dia lihat di sekitarnya gitu. Nah, ini yang harus kita pahami kerja otak ini sehingga kita dengan rela ya atau dengan sadar menjadi panutan. Ya. Nah. Soal emosi, emosi. Nah, ini dia. Di otak manusia di dalamnya ada sebuah sistem yang disebut limbic system atau sistem limbik. Ya. Ini yang saya bilang, ini sebetulnya ranah teman-teman psikolog. Ranahnya ya Bu Anglis sama teman-teman ini. Namun kesepakatan internasional dari para psikolog internasional juga mengatakan bahwa mengenali emosi itu sangat penting, maka kita orang awam pun harus tahu ya emosi kita kayak apa dan bagaimana. Tahu pertama adalah di mana letaknya secara ilmu anatomi di sini ya. Terdiri dari struktur, ada macam-macam talamus, hipokampus, amigdala, hipotalamus ya dan sebagainya ya. Bukan hanya manusia saja yang punya limbic system atau sistem yang bisa membuat emosi. Limbic system ada juga pada hewan golongan mamalia. Maka ini sering disebut otak mamalia. Otak mamalia. Ya. Nah, dalam Islam setelah anak lahir ya kita memang diminta untuk ya terutama ayah untuk mengazankan di telinga kanan, mengqomatkan di telinga kiri. Pada saat mengazankan dan mengqomatkan itu tadi sambungan otak ya membentuk sambungan azan dan qomat. Kemudian diminta untuk memberi nama yang baik hingga dia punya ya tilik diri yang baik gitu. Dan juga disunnahkan, memang bukan wajib tapi sunnahnya cenderung ke wajib, namanya sunnah muakkadah. Yaitu apa? Ya, akikah. Akikah ini banyak maknanya dan kemudian dikaji dari ilmu neuroscience. Akikah ini ternyata salah satu prosesi ya orang tua untuk bisa ya melakukan pengorbanan terhadap anaknya dengan menyembelih seekor kambing. Dan kita tahu kambing adalah mamalia yang memang boleh dipelihara, halal untuk dimakan. Ya, kambing. Laki-laki diminta akikah 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Itu perumpamaan ya bahwa otak dari laki-laki memang lebih besar sedikit dibanding perempuan. Dan kenapa kambing sebagai pilihan mamalia yang harus diakikah? Karena tadi selain memang dia halal, yang ada di otak anak lahir ini
kita mau tebus otak mamalianya, mau ditebus limbik sistemnya ini, karena ini otak emosi, ya, mau ditebus dengan mengorbankan kambing. Ada yang tanya sama saya nih Bu Anglis, Bu Aisyah bisa nggak sih akikah ayam? Saya bilang, yang mau ditebus otak mamalia Bu, di otak anaknya Ibu, bukan nggak ada otak unggas. Iya, bukan otak unggas. Tapi kalau Ibu mau potong ayam buat nambahin kambing, boleh. Ya, nah, kenapa saya cerita menekankan masalah akikah Bu Anglis? Saya kan sejak 98 ngurus anak bermasalah, narkoba, ya, LGBT, ya. Nah, ada kasus-kasus anak kena narkoba yang lama sekali, susah sekali diobatinnya. Ya, kemudian saya bertanya kepada orang tuanya untuk ya meriset kecil-kecilan. Bapak Ibu maaf saya mau tanya, Bapak Ibu anaknya sudah diakikah? Belum Bu Aisyah. Nah itu. Karena otak emosinya anak belum ditebus di awal-awal. Kenapa Bapak Ibu? Ya Bu Aisyah waktu itu kan saya sudah doa minta dilapangkan rezeki. Sebetulnya udah ada. Cuman saya tergiur kepengen DP motor Bu Aisyah katanya si Bapak. Dan itu baru satu cerita ya, banyak sekali cerita tentang pentingnya akikah dalam menebus otak emosi ini. Ya, itu hikmah sebetulnya. Hikmah. Selain sebagai ya ketaatan kita apa yang diperintahkan Allah, tapi hikmahnya itu tadi menebus. Dan tiap tahunnya juga sebetulnya ada hikmah menebus otak emosi ini. Apa itu? Ya, Idul Kurban. Ya. Bentar lagi ya Bu Aisyah. Insya Allah. Buat bunda, buat ayah yang rajin berkurban, ya, selain kita takwa pada Allah, percaya deh, limbik sistemnya gampang dikelola, emosinya gampang di-manage dibanding orang-orang yang nggak pernah kurban atau jarang kurban. Percaya deh. Jadi saya suka bercanda Bu Anglis sama ibu-ibu. Ibu-ibu suka gini, Bu Aisyah saya udah rajin ikut seminar parenting, udah rajin ikut taklim, masih juga gampang marah. Saya bilang, Bu, nanti kalau ada Idul Kurban, Ibu potong satu kambing buat Ibu sendiri ya. Itu kambing kasih nama Ibu, binti siapa Bu? Ya, untuk niatkan ditebus. Ini limbik sistem, ditebus. Ya, nah seperti ini. Maka sebentar lagi silakan. Wah, ini kalau saya jual kambing bisa laku nih Bu Anggi. 1 bulan lagi insya Allah. Iya, ini bukan promosi, tapi ini adalah cara Allah memberikan cara untuk salah satu teknik manajemen emosi adalah pergi berkurban gitu. Ya, mungkin lewat BSI bisa kali kita berkurban ya. Iya, baik, kita sudah paham tentang ini ya, tentang lokasi limbik system. Nah, kemudian untuk belajar bagaimana memanage emosi setelah tahu letaknya, harus tahu jenisnya, ya, jenisnya. Nah, sebelumnya kita buka dulu secara 3 dimensi. Ini otak nih, otak besar ya, dibuka. Nah, kita akan lihat struktur di dalam. Ini otak kecil nih, cerebellum. Ya. Yang mana otak emosi Bu Aisyah? Ini dia, limbic system. Besar ya. Ini kita lihat nih. Tuh, limbic system atau orang bilang otak mamalia, otak yang mengatur emosi. Nah, otak manusia, limbic sistemnya ini lanjutannya namanya batang otak, pons cerebri, batang otak. Nah, batang otak juga ini ada pada binatang reptilia ini. Jadi otak manusia Bu Anglis, tengah otaknya kata ahli neuroscience adalah otak binatang, yaitu mamalia dan reptilia. Ini berkali-kali Allah ingatkan dalam Al-Quran untuk kita pandai mengelola hawa nafs kita, ya, atau emosi agar derajat kita tidak di bawahnya binatang. Ya, kita berbeda dengan binatang begitu ya, Bu Aisyah maksudnya ya. Ya. Tetap ada otak binatangnya, tapi karena kita pandai mengelolanya, makanya derajat kita tidak di bawah binatang. Karena kadang-kadang binatang lebih pandai menahan emosinya dibanding manusia. Ya, seperti ini. Nah, emosi dasar pada anak, kalau kita mau belajar untuk secara awam atau secara gampang, itu terbagi dari 4. Ya. Sedih, takut, marah, senang. Ada anak yang dari 0 hari sampai sebelum balik, seperti itu. Dengan berbagai varian, ya, tadi sedih ada duka, kecewa, hampa dan sebagainya, takut ada cemas, khawatir, gelisah dan sebagainya, marah ada kesal, jengkel, jijik, geram, benci dan sebagainya.
Ya, ada 3 yang nuansanya negatif dan ada 1 yang nuansanya positif, yaitu emosi senang. Anak-anak ada seperti ini gitu. Ya. Ini jenis-jenis emosi. Nah, kita dalam rangka memanage emosi dan kita ingin juga anak-anak pandai memanage emosi sejak dini, maka kita kasih tahu ini loh ada beberapa jenis emosi. Kalau kamu masih kecil ada 4, sedih, takut, marah, senang. Ya. Nah, kemudian kalau sudah mulai dewasa atau balik mulai dewasa lebih variasi lagi. Ya. Bu Aisyah kok itu jenis-jenis emosinya kok kayak tangga-tangga ya? Iya, ternyata pada saat kita meneliti jenis emosi, dipakai alat namanya EEG, elektroencephalograph, itu ternyata setiap jenis ada frekuensinya, Bu Agnes. Tinggal sewaktu sedih, orang sedih, diperiksa otaknya, 75 Hz rata-rata. Takut naik 100 Hz. Dan kemudian waktu dipetakan, loh kok kayak tangga ya, gitu. Ya. Makin turun, makin frekuensinya rendah. Apati paling bawah. Apati ini adalah ya pikiran dan perasaan yang merasa nggak ada gunanya. Gitu ya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya. Iya, putus asa tuh di sini. Ya, nggak ada gunanya saya jadi istri, nggak ada gunanya saya jadi ibu, anak saya kacau semua. Itu berarti kita sedang apati itu. Ya, kondisi apati didapati karena sedih yang berkepanjangan. Ya, dia turun apati, merasa nggak berguna. Nah ini. Putus asa begitu ya, Bu Aisyah? Ya, betul. Putus asa begitu ya. Putus asa. Nah, 3 jenis ini kalau kita gabungkan ilmu psikologi atau neuropsikologi emosi dengan hawa nafsu, inilah yang disebut nafsu lawamah. Nafsu yang berlara diri. Terdiri dari apati, sedih, dan takut. Ini 3 ini. Ya. Kemudian ada lagi nafsu amarah, itu mulai naik frekuensinya. Ya, ada lust. Lust ini diartikannya rakus atau buru-buru atau addiction. Addiction itu ada di sini, lust. Ya. Di atasnya lagi ada marah. Tadi marah kita tahu ada kesel, jengkel, jijik, geram, benci ya itu tadi. Dan ada sombong. Ya, sombong. Sombong ini adalah satu level emosi yang masih dikategorikan emosi nuansanya negatif, belum yang positif. Ya, sombong itu apa sih Bu Aisyah? Ya di situ masuk ria, membangga-banggakan. Ya, kalau bangga di mana bangga? Kalau bangga di sini, di acceptance, bersyukur. Tapi kalau membangga-banggakan, itu masuk di sini, beda itu. Ya, 3 ini dikategorikan nafsu amarah. Nafsu dan emosi tidak semuanya negatif, ada yang positif namanya mutmainnah, ya, dan dia energinya positif. Mulai dari courageous, ya, acceptance, peace, and enlightenment. Nah ini, ya dia naik tinggi gitu. Nah, kenapa ditulis zona ikhlas? Jadi karena para ahli mengatakan, ya, kalau kita mengerjakan sesuatu, ya, didasari basic emosinya, ya, semangat, berarti ikhlas mengerjakannya. Ya. Atau misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan basic emosinya damai, senang, tenang, berarti itu ikhlas. Ya. Seorang ibu menemani anaknya bikin PR, Bung Agnes, ya, Mbak Agnes, tapi ibu itu marah, kesel, jengkel. Berarti ibu itu nemenin anaknya bikin PR di luar zona ikhlas, marah dia. Ya. Atau buru-buru, cepetan. Masa gitu aja nggak bisa, ayo cepetan. Itu berarti ibu dampingin anak belum, itu di luar zona ikhlas itu Bu, di luar zona ikhlas. Tapi ibu dampingin anak dengan seneng, semangat, ayo nak, kamu bisa, Masya Allah, Insya Allah bisa. Dengan menerima, bersyukur bahwa oh ya memang tidak semua anak cepat, ya, jadi anak ini mungkin belakangan selesainya. Berarti ibu ikhlas, atau dengan senang, damai, tenang. Bahkan ada pencerahan bahwa oh ya anak ini amanah, harus dipelihara dengan baik, penuh kasih sayang. Itu berarti mengerjakan atau dampingin anak belajar dengan ikhlas gitu. Sekarang contoh lagi, istri nemenin makan pagi suami, katakanlah makan paginya 1 jam. Ya, istri-istri kan kadang-kadang ya tahu sih cinta sama suami Bu Anglis, tapi nggak tahu kenapa kesel. Bisa jadi mau mens atau kurang tidur atau entah apa, mungkin suami ngomong sesuatu tersinggung lah si istri,
Dan waktu kita temani makan pagi 1 jam dengan kondisi marah, berarti menemani 1 jam itu nggak ikhlas, di luar zona ikhlas. Ya rugi nanti, rugi, karena sudah turun frekuensinya. Tapi gimana Bu Isa, kan kita emang kesel, sebel banget, habis dia ngomong bikin tersinggung. Ya, udah tahu saya kurang tidur, diomongin lagi begitu, gitu kan, ada kan? Ya. Oke, tadi kita sudah belajar bahwa semua emosi wajar dan lazim, ya. Tapi bolehkah marahnya turun di level marahnya ya sebentar saja dan cepat-cepat naik ke atas? Karena emosi ini, jenis emosi ini nggak bisa hilang di otak kita, tetap ada. Hanya ya level emosi ini, cara kerja emosi ini naik turun. Ya. Jadi dikala emosi kita turun dan kita tahu bahwa oh ini lagi turun nih. Kita sadar bahwa oh saya lagi marah, berarti lagi turun 2 tangga ya, 1, 2. Dan rugi kalau saya lama-lama dimarah karena itu di luar zona ikhlas, maka segeralah naikkan. Nah itu, segeralah move on kan gitu istilahnya. Naikkan. Agar apa? Agar kita kembali di zona ikhlas. Jadi misalnya saya nemenin suami 5 menit pertama marah gitu, kesel gitu ya. Tapi karena udah belajar level emosi, saya nggak mau rugi. Saya nggak mau 1 jam di level marah, nggak mau. Ya. Maka dengan sadar ya kita akan menggunakan teknik manajemen emosi naik ke atas, paling nggak ke semangat. Maka dalam 1 jam, 5 menit dia marah, gitu kan. Kemudian ya 5 menit pakai teknik naik level emosi, nanti kita belajar sama-sama ya. Berarti kan itu 10 menit kan. Nah, berarti sisanya di 50 menit kita sudah menemani ya, atau saya menemani suami dengan semangat, bersyukur dan damai. Berarti ya dari 1 jam itu ada 50 menit saya temani suami ya, makan pagi dengan ikhlas. Seperti itu. Ya. Bukannya surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas ya Bu Aisyah? Iya. Tapi di situ ada kalimat inti apa? Allahus Somad. Allah tempat meminta. Sama untuk memanage level emosi sehingga bisa masuk di zona ikhlas, Allahus Somad. Minta sama Allah, ya Allah ya. Itulah mengapa kita diminta untuk sebut-sebut nama Allah, sebut nama Allah, sebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Supaya kita bisa naik level emosi ke atas. Bahkan sudah di atas saja, tetap harus ingat Allah, harus tetap berzikrullah, kalimat-kalimat thayyibahnya yang diucapkan. Agar apa? Agar tidak kebablasan. Karena ada 2 jenis emosi yang berada di sangat ekstrim ya. Apa itu? Depresi dan manik. Ini. Depresi ini adalah level emosinya nggak lazim. Ya, orang yang putus asa berkepanjangan, merasa nggak guna, ya jadi istri nggak ada gunanya lagi, jadi seorang suami nggak gunanya, jadi seorang ibu. Ibu berkepanjangan ya, nggak cepat-cepat ibu naik ke atas, kemudian ada ide mencelakakan diri, ingin bentur-benturin kepala di tembok, atau ada ide mau bunuh diri, berarti itu kondisi depresi. Kalau sudah di depresi, ya kita harus sadar bahwa oh ya ini ada obatnya yang Allah ya kasih petunjuk kepada ahli-ahli untuk bikin obat orang depresi, makanya disebut antidepresan. Datanglah ke psikiater kalau itu. Supaya apa? Supaya dikasih antidepresan. Ya. Nah. Dan kita juga diajarkan di dalam Islam pada saat pun berada di nafsu mutmainnah, ingat Allah. Maka waktu dipuji kita sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, kan gitu ya. Nah, supaya tidak kebablasan yang disebut manik. Manik itu emosi yang kebablasan dari ya energi positif, kebablasan. Ya. Makanya sekarang ada istilah orang yang gangguan mood, kadang ada di manik, kadang melorot turun ke depresi. Ini yang sering disebut sekarang ini istilahnya bipolar. Ya. Gitu. Orang karena ada di manik nih, memang asalnya gembira di sini ini, tapi kelewatan gembiranya. Saking kelewatan teriak-teriak, mukul-mukul orang, ya, atau bahkan uangnya habis dihambur-hamburkan nggak jelas untuk apa. Itu bisa masuk ke level manik gitu.
Itulah mengapa kita disuruh dalam memanage emosi, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, supaya naik lagi ke atas. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, sampai di atas pun ingat, dan harus ingat Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sudah di atas juga di sini, kadang kita lagi tenang-tenang, ya emosi itu bisa turun, karena nggak mungkin 24 jam kali 7 hari, kali 31 hari, kali 12 bulan ada di atas terus-terusan, nggak mungkin. Karena emosi inilah yang membuat hidup manusia itu dinamis. Bisa ngerasain sedih, bisa ngerasain marah, bisa ngerasain damai. Ya. Dan kalau dikatakan keimanan seseorang naik turun, itu karena ada ya level emosi ini. Pada saat kita turun di bawah, kelamaan di bawah, bahkan kelamaan di apati, ya kita lupa kalau Allah maha segalanya, Allah maha memberi, Allah maha memberikan ilmu, Allah memberikan rezeki, Allah maha melindungi, Allah ketakutan jadinya takut nanti sakit, padahal Allah yang maha melindungi, Allah yang maha memberikan kesehatan. Itu tuh lupa kalau kita berada di level emosi yang di bawah, apalagi paling bawah banget, lupa itu, lupa. Maka disuruh cepat-cepat naik ke atas supaya ingat lagi, kita semangat lagi bahwa udah tenang ya, Allah maha memberikan rezeki. Bingung nih ya, saya harus ini, saya harus juga hadir ke sini, hadir. Kemudian kita ya karena takut, khawatir, ya kita sadar kita khawatir, kita istighfar, naik lagi, semangat lagi, ya kita baru ingat bahwa oh iya Allah maha mengatur. Jadi serahkan pada Allah maha mengatur. Nah, ini yang terjadi pada otak kita. Ini terjadi pada keimanan kita naik turun. Ya. Yang penting supaya kita tidak kelamaan di bawah, karena kalau kelamaan di bawah nanti bisa jadi kelainan mental, ya. Maka harus ngerti tentang level emosi ini. Bahwa naik turunnya emosi kita adalah lazim, yang diminta adalah pada saat turun cepat-cepat naik ke atas. Ya. Dengan apa? Menyebut nama Allah. Ya. Karena ada orang, Bu Anglis, kalau lagi marah yang disebut nama binatang. Iya, betul. Keluar semua dengan lengkap. Iya, karena memang ini kan otaknya mamalia. Betul. Ada lagi, maaf, ini contoh aja nih, supaya ngerti tentang level emosi. Pada saat marah, maaf, yang disebut nama setan. Karena memang ya marah sombong ini ada di sifatnya setan. Lagi marah, setan dasar gitu kan. Itu yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Walaupun sama-sama punya level emosi, tetapi yang satu pada saat marah yang disebutnya binatang dan juga ya setan tadi, tapi ada orang yang pada saat turun level emosi yang diingat adalah Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan saya yakin ayah bunda yang ada di ruangan ini sudah seperti itu, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Hari ini kita hanya pencerahan saja. Hari ini kita harus mengerti aja, oh kayak gitu toh kerja otak emosi. Sehingga nanti suatu ketika ya kita misalnya lagi takut, kita langsung tahu, oh tangga saya sedang turun agak dalam, agak jauh. Ya. Maka saya harus ingat Allah, sebut-sebut Allah, sebut-sebut istighfar untuk naik ke atas. Tapi pada saat kita turun makin bawah, maka istighfarnya harus makin banyak. Gitu. Atau misalnya kita lagi asik-asiknya, lagi tenang-tenang, damai, dapat kabar keluarga terdekat meninggal dunia. Oh, turun kan ke sini nih, ya Bu Anglis tuh langsung sedih kan? Makanya lemes badan kita. Dari 600 Hz sampai ke 75 Hz, lemes badan kita. Untuk itulah kita disuruh duduk. Untuk itulah kita disuruh istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulang-ulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya kita bisa naik ke atas. Tapi harus ngerti bahwa karena sedih di bawah, artinya apa? Perlu proses, perlu waktu untuk bisa naik ke atas. Tidak secepat marah naik ke atas. Ya. Nah, ini yang harus juga dimengerti bahwa setiap level ada maknanya. Ya. Untuk anak-anak kita kita memvalidasi apa jenis emosi anak-anak supaya anak-anak mulai belajar tahu ini saya sedang emosi ini. Kalau kita lihat anak yang sedang seperti ini, ya dia mau masuk sekolah tapi mukanya kayak gini, ini kita ya perlu memberikan
validasi emosinya sambil bertanya tentunya. Misalnya kita tanya, kan banyak orang belum apa-apa dipikirnya udah marah nih anak. Tuh kan, mau marah lagi deh. Baru aja sampai di pintu sekolah, mau marah lagi. Sering orang tua ngomongnya kayak gitu tuh. Anak itu nggak lagi marah sebetulnya. Tapi gara-gara dikasih tahu mau marah, jadi marah. Ya. Maka kita validasi atau kita tanyakan supaya dia juga belajar mengidentifikasi emosi. Gitu. Kakak lagi kesel ya? Kakak lagi marah ya? Atau kakak kenapa? Ya, kakak sedih, kakak khawatir. Nah itu tadi. Nanti dia kalau apa yang kita ucapkan dan pas dengan level emosinya, dia bilang, ya bun, aku takut masuk ke dalam, aku malu, aku khawatir. Nah itu ya bukan mau marah tapi malah lebih turun lagi. Untuk itu jangan juga ibu cubit untuk supaya dia masuk ke dalam. Ya udah kalau gitu kita duduk dulu deh sebentar. Duduk dulu, kakak tarik nafas, kakak mau minum, bunda ambilin minum. Nah, bisa kayak gitu. Ini yang namanya kita mengerti, memahami anak dengan mengelola emosi kita juga. Ya, cuman sayangnya banyak orang tua karena mau buru-buru, dia juga mau ke kantor, makanya nggak ada prosesi untuk ya anak-anak mengerti tentang emosinya. Udah kak cepet aja masuk, masa gitu aja takut, siapa sih yang ditakutin? Nah, sering orang tua kayak gini. Ini yang membuat anak, ya bayangin level emosinya belum lagi naik ke atas, disuruh maju, tambah takut itu. Takut, mungkin ada orang yang membuli dia di sekolahan atau di perjalanan menuju sekolah dan sebagainya. Ya, hanya gara-gara kita mau buru-buru, ya kita mau ya kerjaan lain. Padahal dengan 3 menit atau 5 menit saja, ini insya Allah akan bisa ya terilis emosi anak ini dan lama-lama anak ini mahir memanage emosi tanpa adanya orang tua di sampingnya. Ya. Contoh misalnya, anak remaja kita lihat dia begini nih. Tuh. Ini kalau lihat kayak gini pasti orang tua ya menilainya apa? Ya. Happy ya Bu. Positif happy, ya, positif. Iya. Tapi ada juga orang tua menilainya gini lah Bu Anglis. Kakak lebih banget sih. Iya. Gitu loh. Ya. Yang tadinya happy dibilangin lebay kayak gini jadi nggak happy loh. Emosinya bisa turun. Ya, atau gini, kakak kecantilan amat sih. Apaan sih kak? Ini gitu. Ini gak suka anak kayak gitu. Jadi stimulan komentar orang tua itu juga mempengaruhi proses anak untuk mengeluarkan ekspresi emosinya ya, Mbak Isyah ya. Kan dia lagi seneng nih, terus dibilangin lebay. Kebayang nggak tadi di tangga emosi tadi, level emosi? Ya, yang turun tadi ya. lagi damai, jadi bisa turun ya. Ya, turun minimal ke marah. Ya kan? Iya. Ini komentar-komentar gini sering dilakukan. Ya. Jadi baiknya gimana? Baiknya kita memberi, nah, Masya Allah, kan ingat ya, kan harus ingat Allah kan. Kakak happy banget ya kak. Iya bunda, aku happy banget. Nah, jadi dia ngerti, oh ini happy. Masya Allah, nah, Masya Allah. Kita aja ngomong Masya Allah, nanti dia ngikut. Ya Allah, Masya Allah, dia ngikut. Karena masih banyak juga orang tua nyuruh anaknya. Kakak, bilang Masya Allah, bilang. Lagi remaja kayak gini, disuruh-suruh kayak gitu, jaim Bu. Apaan sih bunda? Iya tahu. Udah ngomong iya tahu tuh berarti level emosi turun lagi, udah marah, udah jengkel. Ya, kita aja yang ngomong. Karena ingat, anak-anak di otak anak ada namanya mirror neuron cermin. Dia akan membeo, dia akan ngikutin kita. Masya Allah, alhamdulillah. Kalaupun hari ini dia nggak bilang Masya Allah, besok-besok kalau dia dalam kondisi happy dia akan bilang Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, ini ya yang kita harus melatih kita nih dalam memanage emosi. Ya. Nah, misalnya lihat kayak gini nih, Ini juga nih belum apa-apa kita sering banget melabel, ya. Apa kata orang tua nih kadang-kadang nih, lamun melulu. Padahal tuh anak lagi berpikir sesuatu, ada planning, ada ide, ada konsep. Waktu diteriakin melamun melulu, level emosi bisa turun, Bu Anglis. Turun ya. Yang tadinya mau ada ide, nggak jadi ada ide. Karena jengkel turun, level emosinya, frekuensinya turun. Apaan sih Bunda? Aku kan lagi mikirin besok harus ngapain, ada acara.
bilangin melamun. Ya, ingat anak remaja lagi sensitif-sensitifnya, oh dia langsung pergi tinggalin bundanya, padahal bundanya tadinya ceritanya mau ngajakin ngobrol, bercandain, tapi kayak gitu nggak bisa bercandain, hati-hati kata-kata. Kenapa nggak bilang ya, sedang mikir apa Kak? Seneng anak, ya Bun aku lagi mikir untuk acara besok Bun. Nah, disinilah pembuka-pembuka untuk bisa dialog, pembuka-pembuka untuk bisa diskusi pada anak. Ya. Ini yang saya bilang, latih untuk tidak melabel negatif. Caranya itu tadi, ya bertanya atau tadi ya memberikan validasi emosinya. Sedang sedih ya Kak, atau sedang gembira ya. Kalau kita lihat lagi gayanya pegang pensil ini mikir, ya jangan juga nanyanya sedang sedih ya Kak. Ya enggak, orang lagi mikir, sedang mikir apa Kak gitu. Disinilah yang diperlukan ya empati kita, ya kemudian rasa ya kebersamaan. Kalau anak lagi mikir sesuatu, lagi sedih, jangan juga ibu ketawa, bunda ketawa dampinginnya. Karena tambah level emosinya tambah turun, tambah marah dia. Ya. Bu Aisyah, ya anak saya nih, nah nih ada anak dibawa lebaran gitu. Namanya juga anak-anak, seneng banget lihat air. Nggak bisa lihat becek kan anak-anak tuh ya. Ya, tuh lihat adiknya malah ikut main air, pakai sepatunya baru tuh. Ya dibeli ini ya karena lebaran. Nah, ini kan anak lagi happy nih main-main air kayak gini. Walaupun memang akan membasahi bajunya kan. Ya, membasahi bajunya. Apa yang sering disampaikan kepada ibunya, kepada anak ini? Ya, awas bajunya basah. Susah banget dibilangin. Waduh. Ya. Anak yang lagi happy dikasih komen kayak gini, itu bisa turun level emosinya. Terus ada kalimat susah banget dibilangin, maka ini akan terekam di otak bahwa akhirnya dia susah banget dibilangin. Susah banget dibilangin. Ya. Nah ini. Terus gimana dong Bu Aisyah? Ya kita lihat dong, oh dia bahagia main air ya gitu. Nah ada. Happy ya nak ya, atau sedang seneng ya main air ya nak gitu. Kalau bajunya basah bunda nggak bawa baju loh. Kan itu permasalahannya kenapa bunda-bunda sering ya dikit-dikit awas air, awas air, awas basah, awas basah. Gara-gara bundanya kan nggak bawa baju. Ya kita sampaikan aja kalau bajunya basah bunda nggak bawa baju loh nak. Iya bun nggak apa-apa. Kata anak begitu. Biarin nanti basahnya kering di badan. Pernah dengar lagu ini kali judul lagu nih kering di badan ya. Ini supaya tidak membuat emosi anak yang tadinya ada di atas serta-merta turun ke bawah hanya gara-gara kita nggak bawa baju dan ketakutan kita lainnya gitu. Apalagi ibu ini ya membawa vibrasi yang sangat-sangat cepat dirasakan anak. Makanya ada istilah kalau ibu senang anak 3 kali senang, ibu kesel anak 3 kali kesel, ibu marah anak 3 kali marah. Kenapa? Karena memang vibrasi gelombang energi anak dengan ibu sama ini ya, sama. Ya. Nah, ini. Bu Aisyah, anak saya nih ya berantem aja terus. Padahal mereka ya cuma berdua, berantem aja. Ya ini yang bikin saya pusing nih Bu Aisyah nih, bikin saya kesel nih. Wah, kalau ada kasus kayak gini bersaudara ya bersaing atau berantem itu bukan rumahnya bunda aja itu. Di semua rumah begitu. Saya juga punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan, Bu Anglis. Ya. Masya Allah. 4 Pasti laki-laki. ramai sekali. Iya, ramai banget. Coba bayangin. Kalau berlima mereka lakukan kayak gini ya. Ini namanya sibling rivalry. Kompetisi saudara kandung. Ini punya aku. Bukan. Ya, ini punya aku ya kan gitu ya. Ya. Banyak ibu-ibu langsung panik nih. Emosinya langsung ya marah aja tuh atau turun dari tadi tenang-tenang lagi masak dengar anaknya kayak gini turun dia level emosinya tuh marah kesel jengkel ibunya teriak anak makin teriak jadi harus apa harus tahu bahwa dalam bersaudara kandung memang ada rivalry kompetisi hikmahnya banyak apa dia belajar kompetisi katanya sekolah berbasis kompetisi kan. Makanya dia lagi belajar kompetisi atau dia belajar memanage konflik, memanage emosi mereka, ya. Karena nggak mungkin mereka belajar di rumah tetangga tentang emosi ini. Nggak mungkin juga dia ya di rumah orang lain untuk
ya belajar bagaimana problem solving konflik kan gitu. Jadi artinya ya supaya kita tahu bahwa anak-anak ini mengerti bahwa emosi itu ada, kemudian antara saudara kandung juga bisa juga terjadi kompetisi dan bikin emosi, maka kita tenang-tenang aja jadi ibu. Selama dia masih bersaing dan tidak ada kata-kata yang kotor atau tidak sopan dan tidak berbahaya, udah biarin aja. Nggak usah juga ibu teriak-teriak sampai ibu nangis. Takutnya ibu masih nangis, itu anak sudah baik. Sudah baikan. Ya, itu sering terjadi, Bu Aisyah. Iya benar kan. Jadi saya dulu nih Bu Alis, saya latih. Dengar, pokoknya kalau lagi anak lagi rebutan apa gitu, segera ambil kursi duduk saya, duduk sampai tarik nafas istighfar. Terus saya dengar, kalau masih dalam batas normal, tidak kasar, tidak ya bahasanya yang kotor dan tidak memukul, biarin aja, saya biarin aja. Ya. Atau kalau misalnya ada waktu saya untuk membahas tentang apa yang mereka pertengkarkan, dipanggil aja. Lanang, Priok, Kakung, Jaler, itu nama anak laki-laki saya itu 4 tuh. Ya, Lanang, Priok, Kakung, Jaler. Saya panggil biasanya, kalau Ragil yang bungsu kan perempuan, masih kecil. Lanang, Priok, Kakung, Jaler. Sini. Saya udah duduk tuh. Udah duduk, udah istighfar, udah manajemen emosi, udah tenang. Tanya, ada apa? Ya, kadang-kadang mereka juga kaget kenapa ibunya manggil, orang dia nggak berantem, lagi seneng-seneng aja, adu apa? Adu monopoli, adu. Kenapa sih Bu? Kita lagi seneng-seneng. Oh ya udah lanjut, gitu. Ya, jadi ini yang harus paham. Karena kapan kita dikit-dikit marah sama anak, dikit-dikit marah, maka anak terluka. Dan memori masa kecil dan remajanya terbentuk ingatan luka. Makanya ada istilah sekarang wounded inner child, ya. Luka di masa pengasuhan sewaktu kecil. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya juga yang suka komentar buruk, suka marah, suka kesel, suka jengkel. Ya. Bahkan ini ya kata Ibu Eli Risman, itu adalah sesepuh kita, sesepuhnya Mbak Anis ya. Betul, ya, sesepuh psikolog ini. Saya senang banget waktu belajar bersama Bu Eli mengatakan hindari gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Banyak orang tua nggak ngerti maksudnya apa Bu. Ya. Sering kita melakukan kalimat-kalimat yang bikin orang nggak nyaman. Tapi itu sangat biasa, makanya disebut populer. Ya. Contohnya, memerintah. Cepetan, gitu aja lama banget sih. Gitu aja lama banget. Tapi kan kita kepengen dia supaya cepetan. Iya. Boleh, tapi sampai sini aja. Ayo nak, cepetan. Ayo dipercepat. Nah gitu. Nggak usah ada, gitu aja lama banget sih. Nah ini bikin yang tadinya mau cepet, nggak jadi cepet nih Bu Anglis. Komentar tambahannya ya Bu Aisyah yang perlu gitu di-delete. Iya, itu bikin nggak nyaman. Atau menyalahkan. Tuh kan, Bunda juga bilang apa? Nggak usah pakai menyalahkan. Manusia ini kalau dia melakukan hilaf dan salah, dia udah tahu duluan. Ya, tapi karena disalahkan, makanya dia malas untuk minta maaf. Ya, udah. Paling saya kalau ada anak saya keliru atau salah, saya cuma bilang, kenapa Kak? Salah aku Bu. Tanya anak-anak. Oke, saya gitu aja. Perbaiki. Udah gitu aja. Daripada tuh kan. Apa sih? Kemudian apa lagi? Meremehkan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Waduh. Ya. Saya aja kalau suami saya ngomong kayak gini, streset, bisa 1 minggu itu, ya naik level emosi itu, naik itu susah banget. Cuma karena masa gitu aja nggak bisa sih, waduh. Kemudian apa lagi? Membandingkan. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak? Nggak usah dibandingin. Ya, kita nih kalau ada keluarga atau teman anak-anak atau siapapun yang hebat, kita bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, ya. Temenmu luar biasa ya nak, bisa lulus atau misalnya ya bisa juara, Masya Allah. Udah gitu aja. Iya Bu, Masya Allah, Alhamdulillah, udah gitu. Udah, nggak usah lagi, kok kamu nggak bisa kayak dia? Nggak usah kayak gitu. Karena setiap anak punya kehebatan masing-masing, nggak usah. Ya. Kadang-kadang ini kita perempuan nih, Bu Anglis pernah dengar kan saya bilang perempuan 20.000 kata. Betul.
Sering Kebutuhannya ada banyak. tambah-tambahan di belakangnya tuh. Nggak seru kalau nggak banyak ngomong, aduh gawat. Terus melabel, kamu penakut amat sih Kak? Kamu pemalas amat sih? Kamu awalan itu biasanya melabel yang nggak asik ya. Nah, kemudian mengancam, kalau nggak mau belajar, awas. Ya, Bunda kumpulin atau Bunda simpen HP-nya. Nah, kenapa harus diancam sih? Ajak aja, ayo belajar nak. Nah, bahkan dikasih ya, kalau nanti cepat kerjain PR, waktu bermainnya jadi lebih lama, nah kan asik. Nah, gitu dong. Ya, daripada kita ngancem. Ya. Terus apa lagi? Menyudutkan. Nih ada kata makanya. Ih, itu nggak enak banget, Bu Anglis. Ya, itu ada kata makanya. Terus ditambah menyalahkan. Bunda juga bilang apa. Nah, terus Ditambah lagi, membandingkan. Ya, kamu nggak kamu nurut sih sih. nggak bisa kayak adekmu. Ya, Itu anak makin bisa luka, otaknya tuh bisa luka. Kalau kita turun emosinya. bahasa koneksi neuron, hangus otaknya anak-anak. Ya. Kalau kita sering banget ngomong kayak gini, ya itu mungkin maksudnya ingin memotivasi, tapi caranya bukan kayak gini. Ini bikin gak nyaman. Kemudian menyindir. Nah ini, aduh tumben nyuci piring, biasanya taruh aja gitu. Oh, itu yang tadinya mau rajin nyuci piring semua, itu langsung dilempar piringnya itu. Hanya gara-gara kata, aduh, tumben. Ya. Jadi hal-hal kayak gini nih melatih untuk tidak ada embel-embel di belakangnya ini. Ya. Nah, dan tentu kita perlu belajar watak anak itu apa sih? Yang mana watak anak kita? Apa bakat anak kita? Ya, sehingga dengan kita tahu watak dan bakat, kita nggak perlu membandingkan. Ya, saya kira ini dulu, Bu Anglis. Kita Baik. akan buka sesi dialog ya atau tanya jawab ya. Mudah-mudahan akan jadi lebih dalam lagi nanti kalau perlu saya perlihatkan slide lagi. Ya. Baik. Silakan saya kembalikan ke Bu Anglis. Baik, terima kasih banyak Bu Aisyah, luar biasa. Hal yang paling menarik itu visualisasi yang ditayangkan tadi ya Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi memudahkan kita untuk mempelajari bagaimana struktur otaknya gitu ya. Ternyata emosi itu tadi di bagian limbik ya Bu Aisyah ya, kemudian ada tangga frekuensi tadi, level emosi ya, level-level emosi. Masya Allah. Emosi kayak tangga rupanya Bu. Betul, baik. Itu membuat kita lebih aware lagi jadinya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Aisyah di kolom chat. Ini mungkin saya coba bacakan ya. Atau Bapak Ibu yang tadi menuliskan di chat, apakah ingin mungkin berinteraksi langsung? Dipersilahkan. Mungkin raise hand. Boleh dibantu nanti oleh operator untuk bisa bertanya langsung. Mumpung ini kita menghadirkan di tengah kita Bu Aisyah Dahlan. Baik, ini dari Ibu Nurul Farida ya. Baik, Bu Nurul Farida boleh di open mic. Dipersilakan Bu Nurul. Ingin menanyakan apa ke Ibu Aisyah Dahlan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Silakan Ibu, langsung ke pertanyaan. Halo. Itu singgung. Terus dinasehati dengan baik, singgung. Kemudian dinasehati, ya namanya orang tua kan, level kesabarannya sudah habis. Jadi kadang saya juga emosi, teriak gitu. Juga malah tersinggung. Itu bagaimana nih untuk Baik, Ibu Nurul sudah dapat ditangkap pertanyaannya. Terima kasih Bu Nurul. Baik, Bu Aisyah, ini tadi anaknya dinasehati makin marah begitu ya. Sedangkan orang tua sendiri, tadi saya tertarik nih dengan kata-kata kesabarannya sudah habis Bu Aisyah. Nah ini saya juga mau tanya,
Kira-kira ada berapa ya stok kesabaran itu, ada kuantitatifnya nggak Bu Aisyah ya? Mungkin untuk pelajaran buat kita ya. Kita sering kali bilang batas kesabaran kita. Apakah kesabaran itu terbatas dan seberapa batasnya begitu? Oh, Masya silakan Allah. Ibu. Bu Aisyah boleh memberikan Tadi penjelasan. ada informasi tentang Ananda usia berapa gitu? Usianya yang SD ya ini ya, Bu Nurul ya. Ini wali murid dari SDIT. Oh gitu. Berapa anaknya, laki-laki atau Usianya perempuan? berapa Bu Nurul? Dan jenis kelaminnya anak laki-laki atau perempuan? Ya soalnya itu pengaruh sekali ya pada Cara eh, pendekatannya ya Bu Aisyah ya. ya pendekatannya nih pengaruh banget karena remaja ya, anak remaja itu semakin dia baru-baru jadi remaja itu, waduh, ya itu sangat-sangat peka ya, apalagi dia misalnya anak perempuan gitu kan ya. Baik, Bu Nurul, tersambung nggak ini ya audionya? Bisa diinfokan di chat barangkali Ibu usia putranya berapa dan anak laki-laki atau perempuan Ibu? Karena Bu Aisyah akan memberikan tips untuk pendekatan yang spesifik. Ya, halo. Ya, Usia Cek 7 1 2 ya, tahun. mohon maaf tadi Usia. ini terputus. Usianya 7 tahun Bu Aisyah. Laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki Bu Aisyah. Baik, terima kasih Bu Nurul. Oh, laki-laki, iya baik. 1 2 1 2 3, suara saya kedengaran? Ya, terdengar Bu Aisyah. Dipersilakan. Ya. Baik, gini. Anak laki-laki ini ya adalah anak yang kita sebagai ibu harus ada ilmu tambahan, Bu Anglis. Karena beda otak laki-laki dan perempuan, ya. Ya. Anak laki-laki saya sering sampaikan bahwa mereka adalah anak yang apa istilahnya, otak kanannya lebih dominan dibanding otak kiri. Di mana otak kanan anak laki-laki ini isinya adalah bermain, bergerak, imajinasi, warna, musik gitu. Jadi artinya kalau anak laki-laki ya, kalau dia sedang main itu kemudian ibu misalnya suruh sesuatu, kamu ya taruh ini dong gelas di dapur, misalnya habis minum nih, anak lagi main. Ya ada gelasnya, ibunya mungkin takut gelasnya jatuh, makanya disuruh ke dapur. Itu anak lagi main. Ya. Itu anak laki-laki disuruh resap, sementara main disuruh taruh gelasnya ke dapur, itu bisa ngamuk loh Bu. Ya, bisa ngamuk, bisa marah. Kenapa? Karena anak laki-laki kalau dia mengerjakan sesuatu yang ada di depannya, itu nggak bisa kayak perempuan, multitasking. Perempuan kan bisa ya satu tangan mengerjakan beda, satu tangan mengerjakan beda, bahkan kakinya ngerjakan beda kayak Laki-laki kalau udah pegang HP atau lagi nonton atau lagi main, entah main apa, misalnya main bola atau misalnya lagi main gadget, itu disuruh-suruh pasti pertama gini, ya Bu, ntar Bu, terus ibunya gini, dong sekarang, ya, ibu maunya sekarang, kamu taruh itu di dapur. Itu bisa ngamuk anak lagi. Kenapa? Karena dia sedang berlomba di dalam permainannya itu, sebentar lagi menang, ibunya suruh-suruh, maka nanti bisa nggak jadi menang. Dan anak laki-laki memang bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Itu anak laki-laki. Ya. Saya karena punya anak laki 4, ya, ininya Bu Nurul, makanya saya banyak memicu diri saya untuk belajar otak laki-laki, belajar otak laki-laki, belajar otak laki-laki. Tapi anak lakinya banyak. Kemudian pasien saya tuh banyak anak laki-laki. Anak laki-laki banyak masalahnya gara-gara ibunya nggak ngerti otak laki-laki. Termasuk laki-laki, mata laki-laki yang lurus, nggak bisa lihat ke samping kanan kiri, makanya kadang-kadang cari barang susah anak laki-laki. Buka kulkas, Bu, susu mana? Padahal ada di samping pintu. Kan dia nggak lihat, karena matanya lurus. Kata ibunya, ada di kulkas, nak. Nggak ada, Bu. Ada, nak. Nggak ada. Akhirnya ibunya ambil ke kulkas, apa kata ibu? Nih. Ya. Anak laki baru kaget, loh kok ada? Gitu lagi. Dan ibu-ibu marahnya sama tuh. Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Kan gitu. Ya. Nah, jadi
Kalau untuk nanti Bu Nurul, silakan, saya banyak kajian-kajian saya tentang otak laki-laki, boleh dicari, nanti boleh di IG kan, di YouTube, atau banyak juga di TikTok ya. Nah sekarang yang menarik adalah masalah kesabaran ini ya. Saya mau kasih ayatnya ya. Bu Aisyah, sabar ada batasnya. Tapi sebetulnya Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kalau kita masih bilang sabar ada batasnya, berarti kita harus tambahkan ya informasi dari Allah tentang surat Az-Zumar ayat 10. Ya, ditambahkan lagi ayat yang lain bahwa innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kan kita senang ditemenin Allah, ayo bersabarlah. Karena proses mereka ini proses yang panjang. Otak anak manusia ini ya istilahnya, manusia ini otaknya besar. Beda sama otak binatang. Anak binatang diajarin sekali dua kali ngerti. Manusia ini karena otaknya besar maka dia proses ya untuk mengenali instruksi atau nasihat atau ya batasan-batasan nilai terhadap dari orang tua maunya apa kepada anak. Ini yang lagi dicerna oleh anak-anak ya. Jadi seperti itu Bu Nurul ya, tenang aja. Punya anak laki, yang punya anak laki, siapa punya anak laki di sini? Dan masih TK, masih SD, masih SMP, sabar. Anak laki keren setelah kuliah. Nah, mantap anak laki-laki. Tanya aja bapak-bapak yang ada hadir di sini, Pak. Waktu SD, cemen nggak Pak? Gitu. Tanya deh, ya sama bapak-bapak yang hadir di sini. Bapak kerennya waktu apa? Kuliah. Waktu masih SD main aja, kalau boleh main aja itu anak laki-laki. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya mau highlight tadi Bu Agnes adalah sabar tanpa batas ya, Bu Aisyah. Tanpa batas. Baik, karena pahalanya pun tanpa batas, Masya Allah. Tanpa batas, bukan jadi, sabar ada batasnya. Baik, itu jadi motivasi ya untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Allah itu menyiapkan pahala yang luar biasa tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Saya coba rangkumkan, ada beberapa pertanyaan di chatroom Dr. Aisyah ya. Baik. Jadi itu keren nih moderator nih, jago nih moderatornya. Oke, ini ada yang bertanya dari Bapak Ramli Sumenep ya, dari Sumenep. Beliau menyimak kisah dari B.J. Habibie gitu ya, yang karirnya menanjak ya, namun kemudian ketika sudah berusia ternyata sulit sekali ketemu dengan putra-putrinya, sehingga itu menginspirasi beliau bahwa beliau ada kekhawatiran gitu. Ini kayaknya emosi orang tua ya, Bu Aisyah ya. Jadi ada kekhawatiran nanti bagaimana ya kalau mengalami yang seperti itu, sehingga akhirnya kami punya konsep untuk anak-anak kami itu bekerja dan cari jodohnya deket-deket aja lah gitu, supaya bisa kumpul sama kita, orang tua maksudnya. Nah ini mungkin yang dimaksud emosi kekhawatiran ya, kekhawatiran yang jadinya terimplementasi dalam bentuk tindakan ya, akhirnya agak ada batasan begitu. Atau mungkin membatasi juga doa-doanya ya, jadi akhirnya doanya meminta jodoh yang satu daerah aja misalnya begitu ya. Seperti itu Bu Aisyah. Iya. Kalau mau ngikutin maunya orang tua ya, kita maunya ngumpul terus sama anak-anak ya. Maunya ngumpul terus. Saya juga gitu ya Bu Agnes. Malah sudah lagi mikir, nah nanti kalau nikah rumahnya beli dekat ibu ya. Gitu. Ibu beli di sini, gitu kan ya, maunya kan gitu. Ditambah lagi sekarang kalau terlalu jauh-jauh, nanti alasannya rumah jauh, jadi nggak bisa kumpul, macet lah dan sebagainya, kan maunya kayak gitu ya. Itu sebetulnya lahir dari harapan yang sangat lazim, karena kita ingin bersama terus-terus dan berinteraksi terus-terus ya. Itu lazim banget ya. Dan itulah sekarang banyak sekali di kota-kota besar ada namanya townhouse gitu ya, rumah yang sekitarnya itu dengan anak-anaknya gitu kan. Tetapi kan yang nanti akan jadi masalah juga apabila orang tuanya si istri misalnya gitu. Contoh saya, anak laki-laki saya kan 4, ya kepengennya 4 anak laki saya ada dekat-dekat saya. Tapi kan istri-istrinya, ibu-inya istri itu ada di mana misalnya kan? Jauh. Nah, untuk membatasi untuk berjodoh dengan hanya orang yang ada di sekitar
tetangga dan sebagainya, inilah yang misterius ini. Ya, jodoh tuh misteri banget. Saya aja misteri terhadap perjodohan saya. Suami saya orang Klaten, Jogja, saya sendiri orang Bugis, Palembang. Ketemunya di Makassar. Itu juga satu misteri. Ya, dan ini akan sulit seperti itu. Nah, artinya kalaupun misalnya ya kita ingin kumpul sesering mungkin dengan anak-anak, tetapi di sisi lain kita tahu anak-anak juga sudah punya peran dan fungsinya masing-masing, maka lebih baik membuat acara khusus gitu. Acara khusus. Saya sedang selalu inisiatif sekali dan juga selalu berusaha melakukan sebulan sekali kumpul dengan anak-anak dan calon-calon mantu ya. Untuk apa? Apa sih yang anak-anak senang? Apalagi terutama anak laki-laki, makan bareng di luar rumah. Ya, makan bareng di luar rumah. Walaupun ibunya pintar masak, tapi kan ada satu suasana yang ingin rame-rame mereka sama-sama di situ. Nah, ini yang harus dibicarakan bahwa kita ingin membuat satu kegiatan seperti itu gitu ya. Sebulan sekali misalnya. Ya, hari apa, tanggal berapa? Sekarang gitu modelnya Bu Anglis. Iya, artinya orang tua ini perlu mengatasi kekhawatirannya sendiri begitu ya Bu Aisyah ya? Betul. Ya, tentu kita naikkan dulu level emosinya untuk semangat lagi, ya. Dan dengan semangat lagi itu tadi semangat bikin acara yang bisa kumpul gitu. Tapi kan Bu Aisyah, yang lain ada di luar kota. Ya, kalau yang di luar kota tentunya kan dia tidak bisa sebulan sekali. Tapi paling enggak lah, mengapa tadi ada momentum yang namanya mudik lebaran kan gitu. Ya. Nah, cuma asiknya sekarang dengan teknologi digital seperti ini, kita juga bisa ketemu secara online kayak gini. Betul. Ya, jadi saya biasanya kalau anak saya kan mencar-mencar karena mereka dokter-dokter semuanya nih mencar-mencar nih kan. Jadi pas ada kumpul keluarga, mereka juga tetap ikut merasakan. Satu, kita buka video call, sapa-sapaan atau Zoom online gitu sapa-sapaan. Memang nggak ikut makan di makanan yang sama. Okay. Biasanya saya kalau ada anak satu yang nggak bisa ikut karena sedang tugas di luar kota, mau nggak mau, tadi kita makan apa? Oh, makan yang harganya 50.000, kita kirim juga duit 50.000 di sana. Nah, cari makan di sana ya. Tetap jadi seru ya, Bu Aisyah, insya Allah ya. Ya, makan bersama-sama di tempat berbeda dengan adanya video call atau Zoom online kan akhirnya jadi asik kan. Baik, Masya Allah. Nah, kreativitas ini bisa muncul, Bu Anglis, dikala kita sudah memanage emosi kita, yang tadinya khawatir, takut, kita naikkan dulu level emosinya ke atas, hingga semangat kembali, gitu, semangat. Ya, memang tadi makanya kenapa saya bicara dulu dari idealnya, bicara idealnya dulu, dan kalau bisa dapat ideal seperti tadi, rumah dekat anak-anak dan sebagainya, itu syukur. Tapi kalaupun tidak, kita siasati. Yang bahaya adalah gini, Bu Anglis, sudahlah anak-anak dekat, nggak ngumpul juga. Ya. Wah, itu lebih sakit hati. Satu meja tapi saling sibuk dengan gadget misalnya ya, Bu Aisyah ya. Jadi dekatnya itu lebih sakit hati tuh. Tapi jauh-jauhan hatinya. Ya, baik, Masya Allah. Jadi harus kreatif aja. Ya, dan kita ada matematika masalah ini, Bu Anglis. Saya boleh kasih tahu nggak? Masalah, ada rumus matematikanya. Masalah sama dengan situasi kondisi plus energi negatif. Situasi kondisi itu lebih sulit dirubah secara cepat. Ya, misalnya ada ibu-ibu ngomong gini, Bu Aisyah, saya ada masalah sama anak saya. Anak ibu kenapa? Anak saya wataknya keras. Berarti kan sikonnya anaknya wataknya keras. Itu dirubah itu butuh waktu, bahkan nggak bisa dirubah. Orang watak keras itu genetik memang. Yang dirubah apa? Nah, sekarang saya tanya, ibu dengan anak yang watak keras, apa perasaan ibu atau apa emosi ibu? Saya marah lah Bu Aisyah, saya kesel lah karena dia wataknya keras. Nah, mendingan emosi negatif ibu yang ibu move on ke emosi positif untuk acceptance, menerima bahwa watak anak ibu memang watak ekstrovert, bukan keras. Karena istilah keras itu nggak ada di dalam psikologi kan, Bu Alis ya. Nah, dia berwatak ekstrovert yang hasrat mengatur. Dominan ya. Gitu ya. Ya, dominan. Jadi diganti gitu kan. Diganti. Atau apalagi kalau misalnya, Bu Aisyah, saya ada masalah dengan suami. Berarti kan sikonnya sama suami. Kan suami susah diganti. Ya, betul. Mau diganti suami.
Makanya yang diganti adalah emosinya, Emosinya. dari emosi negatif naik ke emosi positif. Dengan seperti itu, dengan sikon yang sama, maka masalahnya bisa teratasi. Oke, baik. Nah, ini yang berikutnya dari Bu Aini ya, Bu Aisyah ya. Ya. Di sini ada orang lain nih yang memberikan judgment gitu ya terhadap si anak. Jadi dalam hal ini yang memerankan peran sebagai nenek. Nah, ini sekarang kan banyak juga nih anak-anak yang kemudian diasuh oleh selain orang tua ya. Dalam hal ini ada figur pengasuhan tambahan atau significant others ya kalau kita mengenal. Nah, di sini neneknya nih yang seringkali memberikan label ya, seperti yang tadi Bu Aisyah sampaikan, mungkin oh kok gitu aja rewel sih, nangisan apa segala macam gitu. Dan sering dibandingkan dengan cucu-cucu yang lain. Nah, ini bagaimana nih sebagai orang tua ketika nenek ini, baik nenek ini adalah orang tua kita sendiri ataupun mungkin dari mertua, Bu Aisyah. Ya. Maunya lagi, ya kita bicara lagi idealisnya. Idealnya maunya lagi semua orang tua, baik ayah, bunda, kakek, nenek, opa, oma, belajar parenting kan. Maunya kan gitu. Ya, sehingga anak mendapatkan judgement yang positif, kalimat lebih banyak positif. Ya kan maunya kayak gitu. Tetapi ada hal-hal yang membuat ya pola pengasuhan lama, yaitu orang tua kita misalnya, ya beda dengan kita kan. Orang tua kita juga berkata kalimat-kalimat yang tadi yang bikin tidak nyaman dikarenakan mereka juga diasuh oleh orang tua yang pola pengasuhannya yang kolonial. Kita tahu Bu Alis, ya zaman kolonial tuh semua kasar kata-katanya. Ya, semua bikin kesel, bikin 1 2 3 suara saya masih kedengaran Bu? Masih jelas suaranya. Oh ya. Ini ada gap gambar saja. Iya, gap gambar saja tapi suaranya lancar Bu Aisyah. Oh ya, baik. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa yang ilmu parenting di parenting milenial ini kan memang baru ya, atau dekade ini. Kita makanya memaklumi dulu orang tua kita kalau orang tua kita ini atau kakek nenek belum bisa belajar seperti kita. Kita memaklumi aja. Nah, berikutnya adalah gini. Nggak apa-apa orang lain menjudge anak kita buruk, yang penting bukan bapak ibunya, dan yang penting khususnya bukan ibunya yang bilang dia buruk. Orang lain bilangin diri seorang anak buruk, anak itu bisa nggak percaya dan bisa nggak pengaruh lah. Tapi kalau ibunya yang bilang, misalnya katakan gini ya, ada oma bilangin anak kita, kamu nih ya penakut misalnya gitu, itu nggak terlalu banyak pengaruhnya sebetulnya dibanding ibunya yang bilang kamu nih anak penakut atau bapaknya yang bilang kamu nih anak penakut. Oh, itu ya berpengaruh, terutama ibu. Kenapa? Karena saraf anak sama dengan saraf ibu. Jadi bila anak mendengar ya label penakut ibunya yang katakan dibanding omanya, itu yang lebih pengaruh ibu yang mengatakan, karena saraf anak sama dengan saraf ibu. Baik, notisnya berarti para ibu yang paling terpenting ya Bu Aisyah harus betul-betul menjaga lisan ya, karena itu jadi doa yang diijabah Allah, juga jadi menancap kuat ya di anak ya, sehingga kemudian jadi itu seperti sistem itu. Sistem sarafnya Bu Anglis yang sama. Oke. Berat kabel listriknya sama tadi. Neuroscience-nya begitu ya. Iya. Apa menjadi kuat nanti akhirnya apa yang dikatakan ibunya tadi ya. Baik. Jadi untuk Bu Aini mungkin tidak perlu berkecil hati begitu ya Bu Aisyah ya. Berarti masih ada kemungkinan, masih ada harapan, sambil terus mungkin diajak untuk menyimak parenting-parentingnya Bu Aisyah di channel-channel YouTube ya, untuk para eyangnya ini, oma, opa ya, nenek kakek ini ya, untuk sambil mengisi waktu-waktu kosong mereka. Nah, ini sambil menyimak kajian-kajian parenting. Kemudian sekarang ini ibunya Bu sendiri. Anglis, parenting itu kan bukan hanya pas anak kita kecil. Jadi saya aja sekarang lagi belajar parenting menjadi mertua. Oh, mertua. Oke. Saya kira untuk cucu. Ya, nanti setelah ada cucu, kita belajar parenting menjadi oma yang bijaksana. Kan belajar terus parenting ini. Betul. Ya? Masya Allah ya. Belajar sampai ke liang lahat ya, Bu Aisyah, tidak memandang usia ya. Dan kapanpun, karena masalah itu akan selalu tetap ada ya selama kita hidup ya Bu Aisyah. Maksudnya terus belajar begitu ya. Mungkin ada satu lagi nih Bu Aisyah dari ibunya Mas Rio, dari SMA IT Al-Uswah. Bagaimana cara mengatasi anak yang sudah beranjak dewasa yang dia mengalami verbal bullying?
Bu Aisyah. Monggo. Oh, dia yang mengalami verbal bullying ya? Iya, jadi korban ini Oh, sepertinya. korban, oke. Korban verbal bullying, ya. Iya. Bullying itu di sekolah, kalau kita lihat kasus-kasus bullying ya, ini memang dari dulu pun selalu ada ya, kasus bullying di sekolah, cuman dulu istilahnya bukan bullying ya. Nggak tahu zamannya Bu Anglis apa namanya. Kalau zaman saya ada namanya gencetan, digencet gitu. Kakak kelas menggencet adik kelas. Ya, tapi jarang teman sebaya sekelas yang menggencet teman. Nah, sekarang yang berkembang ya, bukan kakak kelas itu membuli adik kelas, tetapi sesama teman sekelas bisa saling membuli. Nah, yang sekarang lagi bahaya juga adalah karena ya komunikasi, interaksi komunikasi itu sudah semakin intens. Kalau zaman dulu pulang sekolah kan udah nggak ada komunikasi dengan teman sekolah atau dengan kakak kelas, kecuali dia telepon, pakai telepon biasa gitu. Kalau sekarang kan ya selama anak-anak membuka ya alat komunikasinya, maka sampai tengah malam pun bisa ada ya intensitas komunikasi. Itu yang lebih berat sekarang ini. Ya, lebih berat terhadap masalah-masalah komunikasi, itu lebih berat sekarang. Nah, untuk itu pada anak-anak yang menjadi korban komunikasi bullying atau bullying verbal, ini kita kasih kesempatan buat anak ini cerita sama kita sebetulnya. Tapi ingat, anak laki-laki itu susah untuk cerita. Anak laki-laki. Kenapa? Laki-laki biasanya nggak mau cerita apabila kasus yang dia hadapi belum dia bisa atasi, walaupun baru secara ide atau konsep aja. Ya, makanya sabar buat ibu-ibu yang anak laki-lakinya pulang sekolah wajahnya muram durja, udah tenang aja, tanyakan saja, kenapa nak kok kayaknya sedang sedih? Iya Bu, aku capek. Udah diam aja. Mending ibu ambilin makan, ambilin minum. Kalau ini anak laki ya, nanti perempuan lain lagi. Makan minum. Saya dulu salah Bu Anglis. Saya lihat anak saya pulang dari sekolah, kenapa nak kok ya kok capek? Iya Bu. Ya, kok sedih? Iya Bu. Ah, itu udah bener. Udah bener kalimat itu. Tapi kelirunya apa? Mbok ya cerita sama ibu. Ibu kan ibumu yang melahirkanmu, yang membesarkanmu. Wah, itu anak laki nggak suka nih gitu. Ya, mereka kalau boleh teriak dan ya kalau boleh dia akan bilang sama ibunya apa, diam. Cuman karena takut durhaka dia nggak diam. Begitu juga suami. Ya, nih buat para istri nih sekalian ya ilmunya ya. Suami datang diem aja, terus kita mukanya kayaknya dia sedih. Kita boleh memvalidasi. Ayah kayaknya lagi sedih, capek ya? Iya, udah cukup. Ya, nggak usah kita tanya-tanya kenapa sih ayah mau ya cerita sama aku kan ini istrimu, ibu dari 5 anakmu. Panjang banget ya Mbak Aisyah. Ya, biarkan laki-laki, ya biarkan anak laki dan para laki-laki ini memikirkan masalahnya sampai dia nanti cerita sendiri sama kita. Ya, tunggu sabar. Kalau anak laki, sabar. Bisa jadi dia akan cerita ya besoknya, atau minggu depannya, atau bisa jadi 2 bulan dia cerita, 2 bulan ya, gitu. Karena anak laki kalau dia cerita, anak laki kepengen waktu dia cerita sama ibunya dan ibunya waktu tanya, terus kamu gimana dong hadapin ya bully-bully temenmu? Ya aku sih acuh aja. Aku cuek aja, aku bully aja lagi ya. Itu yang diinginkan anak laki-laki, bahwa pada saat nanti ditanya sama ibunya atau orang tuanya, dia bisa jawab, karena laki-laki ingin dilihat sebagai pahlawan, ingin dilihat sebagai hero, jangan kalah gitu. Ada lagi anak laki-laki kadang nggak mau cerita sama ibunya, kenapa? Karena kalau lagi cerita sama ibunya ikutan marah, makanya dia malas cerita, atau ibunya ngomporin. Ya, harusnya kamu lawan dong tuh teman. Masa kamu nggak lawan tuh anak? Rasanya, lah ini gimana sih? Ini sepertinya jawaban Bu Aisyah ini sudah menjawab pertanyaan berikutnya nih dari Bu Evita gitu ya. Jadi anak-anaknya laki-laki 18 tahun, dia tidak dekat dengan siapa-siapa, introvert, apalagi sepeninggal ayahnya, dia jadi sangat sensitif. Dan beliau ini, Bunda Evita, sempat angkat tangan ya, maksudnya menyerah mungkin ya untuk melakukan pendekatan ya, karena perasaan anak ini halus sekali. Iya. Apalagi setelah pandemi, akhirnya lebih sering pegang handphone. Jadi akhirnya harus banyak bersabar tadi ya, Mbak Aisyah ya. Iya. Jadi tetap disapa ya. Iya. Yang namanya sabar bukan diam ya. Yang namanya sabar adalah mengerti tadi, harus ada ilmunya.
mengerti bahwa oh dia sedang proses juga untuk bagaimana menaikkan level emosinya agar acceptance dengan ya kondisi sekolahnya yang penuh dengan problem-problem sehingga nanti punya ada problem solving ya. Tadi ada yang tanya nih Bu Anglis, kalau anak perempuan gimana Bu Aisyah? Perempuan cepat senang cerita, senang ngomong. Nah, Betul ini sekali. tipsnya buat yang punya anak perempuan. Kalau Saya pas 3 anak perempuan semua, Bu cerita, ya, kalau pas anak perempuan cerita tentang apa kejadian yang dialaminya, atau kejadian temannya alami, tolong ibu lihat wajah anak perempuannya. Anak perempuan nggak suka pas dia lagi cerita, ibu dengerinnya sambil pegang WA atau pegang gadget. Nggak suka dia. Betul sekali. Betul. Dia merasa tidak diperhatikan. Saya sampai sekarang melatih, kalau anak perempuan saya sudah cerita, saya lagi pegang HP, saya simpan HP saya. Walaupun lagi chatting sama pasien, saya simpan. Kecuali lagi chatting sama ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa suami dan anak sebagai istri ini, ya peran istri ini dia akan mendahulukan suami. Jadi kalau anak saya lagi mau cerita, terus saya lagi chatting sama bapaknya, saya bilang apa? Nak sebentar, ibu jawab dulu 1 menit. 1 menit chattingan ayah. Sudah jawab, dia lihat saya simpan HP, ayo nak tadi cerita. Saya liatin mukanya. Kadang saya nggak ngerti apa yang diceritakan, yang penting saya liatin mukanya. Itu latihannya. Kadang saya ngangguk-ngangguk gitu. Oh gitu ya nak. Padahal saya nggak ngerti. Apalagi anak sekarang kalau cerita kan macam-macam itu kan, itu istilah-istilahnya. Ya udah lihat aja mukanya, lihat mukanya. Ya. Dan perempuan sebelum ditanya kita dia minta solusi, nggak usah kasih solusi. Ya, misalnya dia cerita nih, ya, ibu-ibu tadi aku kesel banget, misalnya disebutlah nama temennya ya, sebab dia begini, terus kita kasih nasihat, ya, harusnya kamu begini aja nak, itu nggak suka anak perempuan, dia akan ngeyel lagi, bukan gitu ibu nggak ngerti sih maksud aku, gitu. Makanya siapapun perempuan, baik anak atau sang istri atau ibu kita sekalipun, kalau lagi curhat, dengerin aja. Ya. Sebelum dia minta solusi atau ya tanya solusi atau saran kita, dengerin aja. Paling berempati. Ya Allah, oh gitu, nah astagfirullah, aduh kasihan. Ya Allah, gitu. Ya, karena perempuan nggak perlu solusi. Ya, paham ya? Betul diwadahi ya Bu Aisyah ya. Iya. 25.000 katanya tadi. Baik, mungkin untuk 1 kali lagi Bu Aisyah, saya ingin buka kesempatan 1 wali murid yang sudah raise hand dari tadi, mohon maaf. Mungkin boleh untuk Ibu Chandra Damayanti bisa open mic, dipersilahkan untuk bisa bertanya langsung. Bu Chandra udah raise hand dan wajahnya sudah kelihatan. Sudah menunggu-nunggu ini Bu Aisyah. Terima kasih Bu Dr. Aisyah dan Bu Anglis. Ini ya Bu Aisyah, jadi penjelasannya tadi memang kita itu harus banyak belajar banget ya, dan itu nggak mudah. Nggak mudah. Kemudian boleh saya itu menyimpulkan ya. Jadi intinya itu kita harus positive thinking terus, kemudian kalimatnya juga positif, dan yang penting itu mungkin kita membiasakan kalimat thayyibah aja ya Bu ya, daripada mikir-mikir. Betul. Ya, makanya Islam ajarin kita kalimat thayyibah kan? Ajarin kita itu. Kita kan udah nugasin membersihkan kamar begitu ya untuk anak perempuan misalnya yang SMA. Ternyata udah berapa hari itu masih tetap aja ya. Nah itu jadi kadang-kadang gimana ini ya, sudah kita misalnya ya kalimat thayyibah aja yang kita ucapkan ya, mungkin sambil gimana Bu Aisyah, sambil mengingat tugasnya begitu ya. Mungkin itu lebih mengena mungkin ya daripada mendengar tadi salah bicara gitu. Ya, kalau saya kondisi-kondisi kayak gitu, kayak anak perempuan saya juga gitu ya, kan dia dalam proses lagi melatih ya. Saya istighfar dulu dalam hati, atau tarik nafas panjang dulu, karena mau nggak mau, emosi kita kan turun, ya nggak, kesal. Ya. Sekali lagi, kita nggak bisa terus-terusan di emosi positif, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Ya, berpikiran positif terus-terusan nggak mungkin Bu, pasti akan ada turun kita. Nah, waktu turun dimintanya untuk tidak mengumbar. Selama ini misalnya kita buka kamar anak perempuan kita, udah diminta 3 hari yang lalu ngerapiin, tapi nggak dirapiin. Kadang kita keluarin tuh, ya, walaupun kalimatnya thayyibah kita keluar.
Astagfirullahaladzim. Ya, Intonasinya ditekan. walaupun kalimatnya thayyibah, tapi karena dikeluarin dengan intonasi marah, itu anak akan ya kesel juga gitu. Saya kalau buka kamar anak saya, sebelum buka kamar saya tahu tuh pasti belum dirapin. Istighfar duluan dari kamar saya. Sebelum ke kamar anak saya, astagfirullah ya Allah, angkat marahku ya Allah, angkat kesalku ya Allah. Ya semangat. Supaya tetap berada di zona ikhlas, semangat. Nah, waktu buka pintu, ya biasanya saya nggak ngomong untuk ngelipet selimut dan sebagainya, saya bantuin aja. Ya, Dek Ragi, saya panggil yang busuk Dek Ragi. Ada yang bisa Ibu bantu nak? Ya, Ibu aku nggak bisa ngelipet ini, Ibu hasilnya Ibu. Berkali-kali kita bantuin anak belajar. Oh kayak gitu, oh kayak gitu. Tapi ingat ya, basic emosinya harus di level mutmainnah. Ya. Mirror neuron otak anak akan mengikuti kalau kita mengerjakan sesuatu di basic level yang mutmainnah tadi. Tapi kalau kita ya ngelipet selimut sambil level emosinya di amarah, kamu nih berkali-kali bunda suruh ngelipet selimut, masa gini aja nggak bisa, itu yang bikin dia marah, maka nggak bakal dia mau ngelipet selimut besok-besoknya pun. Gitu. Nah ini, jadi sebelum kita juga ya mengintervensi atau juga memberi contoh, level emosi kita naikin dulu Bu. Saya sering banget sedikit-sedikit duduk. Karena Rasulullah ajarkan apabila marah berdiri, duduk dulu. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Nah, karena sudah mulai belajar ilmu level emosi, saya sering tutup mata ngebayangin tangga emosi, Bu. Oh, saya lagi marah nih, berarti lagi turun. Saya harus move on, saya harus naik supaya saya ikhlas. Ya, jadi saya istighfar. Dari marah ke semangat, kurang lebih istighfarnya 15 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Naik itu dia. Otomatis naik. Nah, pas udah semangat barulah ke kamar anak. Malah jadinya kita bisa ketawa, bisa seru-seruan, bahkan bisa ngerapiin bareng-bareng kamarnya. Gitu. Dan yakinlah anak kita pada saat tidak ada ibunya, karena dia terbiasa diajarin hal melakukan sesuatu dengan gembira, maka dia akan melakukan itu. Makanya saya sering bilang ibu-ibu tuh tenang Bu, kalau anak nanti nginep di rumah temennya, waktu di rumahnya dia jarang ngelipat selimut, di rumah temannya dia ngelipat selimut. Ya. Kalau nanti dia misalnya di rumah, waktu di rumahnya dia jarang lipat selimut, pas dia kos sendiri atau pas dia nanti keluar dari rumah dia lipat selimut. Asal waktu kita ya melipat selimut anak punya kesan baik, punya memori baik, bukan memori trauma. Karena ada anak tetap nggak mau lipat selimut walaupun dia di luar rumah, kenapa? Karena kalau dia lihat atau sedang melipat selimut, yang terdengar suara ibunya marah-marah. Itu namanya anchor memory. Ya. Jadi dia malah parno, malah trauma dengan selimut. Enggak, gue nggak mau lipat selimut. Kenapa? Kalau gue lipat selimut, yang kedengaran suara emak gue teriak-teriak. Gitu. Inilah pentingnya ya kita mengerjakan sesuatu, melatih diri kita, naikkan level emosi dulu, sampai di emosi mutmainnah baru kita mengerjakan. Sehingga orang yang lihat sekitar ini akan ya tertular. Karena manusia ini bisa tular menular nih Bu. Manusia ini ya apa istilahnya? Ada sinyal. Sering pernah lihat kalau saya punya seminar Bu Anglis tentang sinyal, ya boleh saya kasih tentang sinyal ya ini ya. Mudah-mudahan bisa. Saya buka share screen dulu ya Bu Anglis ya. Ya, silakan. Ya, soalnya kapan lagi bisa cerita sinyal kayak gini ya. Bentar. Nah, ini. Jadi manusia itu ada gelombangnya. Persis kayak HP. Ada gelombang. Gelombang elektromagnetik ini berpancar terus ke anak, ke suami, ke orang-orang sekeliling. Ya. Kalau kita memancarkan gelombang ini lebih sering, ingat ya bukan selalu ya, saya nggak pernah bilang selalu, lebih sering berada di tangga level emosi semangat, gembira, damai, bersyukur. Vibrasi ini ya, kalau tadi saya bilang, kalau ibu senang, anak 3 kali senang. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Ibu gelisah, anak 3 kali gelisah. Ibu marah, anak 3 kali marah.
Kenapa? Karena sinyal ibu dan anak sama dikarenakan sistem saraf juga yang sama. Itulah mengapa kita perempuan yang harus sering ya belajar agar kita tenang dan senang. Ini ya, supaya satu rumah juga tenang senang. Sama saya juga kadang misalnya ya gemes banget sama anak-anak, pengennya dia rapi gitu. Jadi sebelum nyuruh untuk dia rapi, saya duduk dulu tenang. Duduk tenang, tarik nafas, istighfar, bayangin level emosi naik ke atas. Nah, sudah di atas baru ajak. Ya, enak rapin kamar yuk. Ayo nak rapiin kamar. Bukan dia disuruh, ayo rapiin kamar. Ya, dia juga, oh iya bu, aku lupa bu, iya bu. Dia pun senang gitu. Bu Aisyah, sudah duduk tapi masih marah. Bagaimana caranya? Kata Nabi, kalau sudah duduk juga masih marah, rebahan. Tiduran. Ya, tiduran. Karena di situ akan terjadi proses ya, level emosi akan naik dan energi kemarahan masuk ke dalam tanah. Tidurnya di mana? Tempat tidur atau di lantai? Kalau saya lebih senang langsung di lantai, Bu Anglis. Kenapa? Karena akan lebih cepat diserap emosi kita. Ada istilah kita dalam energi namanya grounding. Itulah makanya mengapa kita disuruh sujud. Karena apa yang ada di otak kita, kelelahan, kepenatan emosi yang ada di otak kita itu akan masuk ke tanah tadi. Dan untuk keseluruhan tubuh ya rebahan kalau lagi tidak sholat. Dan anak suami saya dan anak dan suami saya kalau lihat ibunya sudah rebahan di lantai, dia udah tahu ibu lagi marah banget. Sambil istighfar ya rebahan. Suami saya langsung tahu nih, pasti istri saya lagi marah banget ini, ada apa ini? Ya. Tapi jauh lebih baik daripada saya ya ngomel yang nggak karuan dan semakin bikin satu rumah kacau emosinya. Jadi saya rebahan, habis istighfar berkali-kali, kadang-kadang ada setengah jam bangun udah segar. Ya. Jadi beginilah teknik-teknik manajemen emosi yang tentunya ya kita mengambil dari apa yang Rasulullah ajarkan pada kita, karena apa yang dilakukan Rasulullah itu atas petunjuk Allah. Dan kalau Allah yang kasih petunjuk berarti itu sudah cocok dengan diri kita sebagai makhluk karena Sang Khalik yang memberikan petunjuknya. Seperti itu. Ya. Masya Allah, luar biasa Dr. Aisyah. Ini dari awal hingga akhir materi ini daging semua ya. Kalau mau dicatat nih kayaknya berlembar-lembar nggak cukup. Masya Allah. Dan ini sebenarnya masih sangat banyak wali murid kita yang hadir di sini, para audiens yang ingin bertanya. Tapi mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian karena waktu kita terbatas ya. Dan ini di Surabaya sudah masuk waktu asar ya. Kita untuk bisa segera menegakkan sholat asar. Mungkin kita akan akhiri Bu Aisyah. Namun tentunya boleh mungkin diberikan kepada kami closing statement dari Bu Aisyah Dahlan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Saya dada-dada dulu deh nih buat para orang tua. Masya Allah. Mau kasih ini dulu nih, mau kasih love. Buat Ayah Bunda semuanya ya. Yang saya bisa sampaikan adalah sekali lagi ilmu parenting adalah ilmu yang nanti insya Allah menyelamatkan diri kita, suami dan anak-anak kita dari hal-hal keburukan apapun itu ya. Saya bicara ini bukan asal bicara dan asal teori saja. Dalam tugas saya 25 tahun mengurusi anak-anak bermasalah ya, narkoba ya, LGBT atau masalah-masalah lainnya, satu faktor yang kita dapat dalam sebuah riset adalah pola parenting dari orang tua yang membuat anak semakin jauh dengan orang tua. Seperti itu. Nah, kemudian ya yang saya minta lagi adalah bahwa belajar parenting nggak ada habisnya sampai juga kita nanti punya cucu, kita terus akan belajar parenting. Saya kalau ketemu ibu-ibu di tempat umum, Bu Anglis, udah bisa deteksi, oh ini ibu ini belajar parenting, ibu ini enggak. Udah bisa deteksi gitu. Ya, kenapa? Cara ngomongnya aja udah beda. Cara bersikap, cara dia ya, bukan masalah keras atau kasar, bukan. Cara bicaranya tadi. Bila ibu yang ikut parenting, dia tadi tidak sering melabel negatif, kemudian juga ya tidak sering menggunakan kata-kata yang tadi bikin tidak nyaman. Tidak sering saya katakan, bukan selalu ya, tidak sering. Jadi ketahuan. Ya, Bismillah, insya Allah kita ikhtiar, kemudian kita tawakal pada Allah, maka Allah akan menolong kita, menolong kita, insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih.
Terima kasih banyak Dr. Aisyah Dahlan, luar biasa. Semoga nanti ada kesempatan berikutnya ya. Kita Insya bisa silaturahmi Allah. kembali, Bu Aisyah ya, luar biasa, senang Amin. sekali. Ayah bunda sekalian, kita sudah dapat banyak sekali ilmu pada siang hingga sore hari ini. Yang mungkin saya bisa simpulkan sedikit, yang paling utama nih kayaknya kita tadi fokus pada slide tentang tangga emosi tadi ya. Karena ternyata itu naik turun dan ketika sudah Betul. ngerasa itu ada di tangga yang bawah, maka berupayalah kita untuk menaikkan sampai dengan frekuensi yang paling atas begitu ya, atau Iya. meningkat paling tidak masuk di lingkup Minimal masuk di semangat semangat 200 tadi Hz. ya, baik di 200 semangat di Hz. level semangat nanti berharap bisa naik lagi begitu ya. Pasti, pasti. Dan juga perlu diupayakan untuk tidak sampai pada puncak yang berlebihan yang di level manik tadi atau juga tidak di puncak Betul. yang paling di bawah, di paling bawah itu depresi begitu ya. Kemudian dilantunkanlah kalimat-kalimat thayyibah dan zikir-zikir kepada Allah itu salah satu Betul. cara untuk move on ya, Dokter Aisyah ya tadi yang Betul. paling efektif ya. Dan itu sangat sesuai dengan syariat kita sebagai seorang muslim. Betul, betul. Dan Masya Allah tadi sudah banyak juga tips-tips termasuk yang terakhir ternyata grounded tadi ya, Dokter Aisyah ya. Saya baru nanti akan kita praktekkan nih para ibu yang mungkin seringkali Grounding, iya. merasa grounding tadi ya. Rebahan di merasa lantai. tadi Sambil istighfar, rebahan di sambil lantai. istighfar, rebahan di lantai ya, Masya Allah. Itu 15 menit, setengah jam, itu pas bangun udah seger. Sudah segar banget, baik. Itu Iya. tips yang sangat teknis, yang sangat operasional bisa dipraktekkan langsung. Dan Insya tadi Allah. mindset kita tidak boleh membatasi kesabaran karena pahala kesabaran itu dari Allah sangat luas ya. Betul. Jadi kita bisa meraihnya sebanyak-banyaknya. Betul, Masya Allah, terima baik. kasih banyak Dr. Aisyah Dahlan, luar biasa. Mohon Sama-sama. maaf kalau saya selama mendampingi Bu Aisyah ada kesalahan dalam berkata ya, Insya Allah. Saya juga maaf lahir batin, salah dimaafkan. kata, salah ucap. Sami-sami. Nanti modul kami kirim ke panitia, nanti Oh, Masya akan Allah, disebar alhamdulillah. ke Baik. orang tua ya. Ya. Baik, kami izin untuk kami bagikan kepada wali murid kami di Al-Uswa, Ya, Dr. ya, Aisyah, nanti insya bisa Allah jadi baca-baca amal lagi jariah ya, ulang. Dr. Bu Aisyah Dahlan ya, jadi nanti akan bisa jadi panduan, kalau lupa tadi selama proses penyimak materi bisa dibuka kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Iya. banyak, saya selaku moderator juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan, baik di Zoom maupun di YouTube, atas kesalahan atau keliruan kami, terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Saya tutup dulu untuk sesi narasumber kita, untuk sesi materi kita bersama narasumber kita Dr. Aisyah Dahlan. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.